Selamat siang, perkenalkan nama saya Angelika Wahyu dari kelas 12 IPS 5. Pada kesempatan hari ini saya dan anggota teman-teman kelompok saya akan mewawancarai karyawan dan pemilik dari pabrik kayu yang terletak di Kedung Banteng. Di suatu desa bernama Desa Kedung Banteng, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Desa Kedung Banteng merupakan salah satu desa dari 12 desa yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Kedung Banteng. Di desa ini terdapat suatu pabrik kayu yang produktif bernama Usaha Dagang Sinar Agung yang beralamat di Gang Gadok, Kelurahan Kedung Banteng, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Usaha Dagang Sinar Agung adalah pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal yang di dalamnya memproduksi kayu-kayu mentah setengah jadi untuk didistribusikan ke daerah-daerah lain maupun negara-negara lain. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pabrik kayu Sinar Agung, yuk simak video berikut. Siapa nama Mas? Wija. Berapa umur Mas? 27 tahun. Pendidikan terakhir Mas apa? SMK. SMA mana? SMK Kesatrian Purwokerto. Apa motivasi Mas bekerja di pabrik kayu ini? Motivasinya ya untuk menambah pengalaman serta menambah teman untuk banyak relasi, paling gitu. Apakah penghasilan dari pabrik kayu ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Untuk sementara sih cukup. Berapa gaji yang didapatkan dari pabrik kayu ini? Kurang lebih 2 juta. Sudah berapa lama Mas bekerja di sini di pabrik kayu ini? Kurang lebih mau 3 tahun. Kami dapat tugas dari sosiologi untuk mewawancarai pemberdayaan yang di sekitar kepala kami. Jadi kami pilih pabrik kayu ini sebagai inti dan kami bisa untuk meneliti di Kedung Banteng. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bakal kami utarakan, semoga dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban nanti bisa membantu kami untuk keberlangsungan tugas kami sampai nanti akhir. Nama Bapak siapa? Nama saya Bapak Suroso. Umurnya 48 tahun. Bapak terakhir pendidikan ini tuh SMP. SMP di mana Pak? SMP di Pondok Mitra. Pabrik kayu itu dimulai dari mana ya Pak? Maksudnya bisa diceritain. Jadi mulai berdirinya pabrik kayu itu awal itu saya punya armada truk, sehingga terinspirasi untuk membuka lapangan kerja sendiri. Makanya saya menciptakan lapangan kerja sendiri dengan mendirikan sebuah pabrik kayu. Otomatis kita mendapatkan muatan armada dari armada kita sendiri. Itu awal cerita bikinnya sumber kayu, itu pabrik kayu. Nah, itu yang menginspirasi tumbuh kembangnya pabrik kayu itu. Kayu itu biasanya diberikan juga. Itu untuk produk saya itu Alio Alba, itu untuk dibikin setengah matang di saya, nanti dikirim ke pabrik, di pabrik diolah menjadi perpor dikirim ke negara lain. Nah, itu ke luar negeri lah bahasanya seperti itu. Jadi ekspor, itu untuk ekspor, persiapan bahan ekspor. Finalnya di pabrik yang saya kirimkan seperti itu. Tahu negara lainnya sudah sampai negeri apa? Timur Tengah, Eropa, begitu, Amerika, Timur Tengah, itu sudah. Cina, itu Asia, Cina, yang utama itu untuk pemasaran marketnya itu Cina terutama. Saat awal-awal itu kan dari Bapak kayak terinspirasi karena pakai angkutan. Kira-kira berapa modal awal yang disiapkan waktu zaman itu untuk kayak kayu atau
itu berawal dari saya itu modal 8 juta. Itu saya berjalan itu merintisnya itu mulai dengan pembelian ke petani seperti itu kan, beli ketan sendiri bahasanya itu masih tahap merintis gitu. Kalau sekarang sudah dikirim sama penumpang dan saya tinggal menerima di sini di pangkalan gitu. Sampai hari ini Jumlah karyawan total sekarang sudah 24. Awal itu baru mesin satu itu paling 7 orang 8 orang gitu, karena semakin mesinnya kan semakin kebutuhan karyawan kan bertambah seperti itu. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan karyawan yang kita pakai. berisikan atau kan bolak-balik itu muncul di mana itu ada yang kemudian atau yang Ya ada dulu gitu. Kan kita ada kompensasi ke warga. Itu karena kita sedikitnya ada suara kebisingan di mesin diesel kan, ya ada komplain. Cuman kan itu bisa teratasi karena kita kompensasinya ada ke warga, tahunan, baik bulanan seperti itu Pak RT. itu dari awal sampai sekarang pasti jelas peningkatnya untuk sendiri. Kalau untuk bahasa keuntungan itu sekarang kan di dunia karyuan itu kan lagi posisi lemah gitu. Kalau dulu waktu tahun 2010 sampai 2014 itu lagi bagus pasar palet pada tanggal saya itu lagi bagus. Tapi cuman kita itu sistemnya masih bertahan. Kalau kita yang penting yang dijalankan masih ya tetap masih ada keuntungan. Cuman tidak signifikan seperti yang dulu tahun 2010 sampai 2015 itu keuntungannya itu ya lumayan bagi swasta seperti saya. Kemarin pada saat COVID itu Pak, sampai sekarang ini apakah sudah mulai stabil atau Justru pada saat COVID itu kita malah keuntungannya itu masih mudah, masih lancar, nggak ada problem gitu. Justru pada waktu COVID itu kita tetap berjalan, malahan ada sedikit keuntungan yang lebih maksimal gitu. berarti Nggak ada dampak itu, nggak ada dampak. Sebelum saat sekarang yang ya jalan, cuman keuntungannya nggak seperti dulu gitu, cuma bisa bertahan gitu. Pabrik ini dimulai sejak tahun 2007, dimulai dari satu mesin dengan 7 karyawan yang bertempat tinggal di sekitar pabrik tersebut. Hingga kini, karyawan terus bertambah sampai saat ini totalnya sudah 24 karyawan. Dari awalnya yang berjumlah 7 orang seiring berkembangnya mesin kayu tersebut. Jenis kayu yang diproduksi biasanya memakai kayu albasia. Pengolahan kayu meningkat tinggi secara drastis pada tahun 2010 sampai 2015 karena harga palet sangat bagus. Pada saat pandemi Covid pun tidak terkena dampak yang signifikan. Hingga sekarang keuntungan yang diperoleh stabil dan para karyawan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.